Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pranata, akikah, kurban, khitan. Pembahasan pertama, kurban. Definisi kurban. Secara etimologi, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu korba ya kurbu, kurban wa kurbanan, yang berarti dekat atau menjadi dekat. Secara terminologi, kurban adalah menyembelih hewan yang khusus pada waktu yang khusus dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persyaratan kurban pada zaman Nabi Muhammad itu terjadi pada tahun kedua setelah hijrah, dan persyaratannya itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu fasholli rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian hadis, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hukum kurban. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Jumhur ulama mengatakan hukum kurban adalah sunnah muakkad, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya itu wajib. Akan tetapi menurut beliau, orang yang meninggalkannya itu tidak diazab, hanya saja haram baginya syafaat Rasulullah. Ketentuan kurban. Ketentuan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ketentuan hewan kurban. Ulama bersepakat bahwa hanya hewan ternak yang dapat disembelih untuk dijadikan sebagai kurban, seperti unta, kerbau, sapi, domba, dan lain sebagainya. Kemudian hewan tersebut diharuskan telah mencapai umur. Misalnya unta telah mencapai umur 5 tahun, atau kambing minimal berusia 2 tahun, dan seterusnya. Dan yang terakhir, hewan tersebut diharuskan terhindar dari cacat dan aib. Penjelasan lebih lengkapnya ada di makalah. Yang kedua, ketentuan orang yang berkurban. Orang yang berkurban biasa disebut dengan mudhahi atau sahibul kurban. Orang yang berkurban juga memiliki ketentuan. Yang pertama, dia itu harus berniat. Yang kedua, niatnya itu harus berkaitan dengan penyembelihan. Ketiga, sumber pengadaannya itu tidak boleh melebihi. Misalnya, untuk satu sapi hanya 7 orang yang dapat bekerja sama untuk pengadaan sapi tersebut. Kemudian yang ketiga, ketentuan waktu penyembelihan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu dapat dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga akhir dari hari-hari tasyrik, yaitu sebelum tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan sebagian ulama memandang waktu terakhir berkurban adalah terbenamnya matahari pada tanggal 12 Zulhijjah. Pembagian daging kurban. Mazhab Hanafi dan Hanabilah berpendapat bahwa sunnah membagi hewan kurban menjadi 3 bagian. Sepertiga kepada orang miskin, sepertiga untuk orang yang berkurban, dan sepertiganya lagi dihadiahkan. Imam Syafi'i berpendapat yang paling utama hewan kurban itu didistribusikan kepada orang miskin dan orang yang butuh. Bagi orang yang berkurban, sebaiknya mengambil bagiannya itu lebih sedikit. Adapun mazhab Maliki berpendapat orang yang berkurban mendapatkan kebebasan membagi kurbannya. Dia boleh mengambil sesukanya, disedekahkan, dan dihadiahkan sesukanya. Jadi menurut mazhab ini tidak ada kadar tertentu pembagian dan pendistribusian hewan kurban. Cara penyembelihan kurban. Yang pertama, binatang harus disembelih dengan alat yang tajam. Yang kedua, hewan tersebut disembelih di tenggorokan atau di bawah leher. Yang ketiga, tidak menyebut selain nama Allah. Yang keempat, diharuskan menyebut nama Allah atas sembelihan tersebut.
Selanjutnya yaitu akikah. Akikah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu akka yang uku akan, yang berarti merobek. Akikah berarti rambut yang dibawa bayi ketika lahir, baik itu bayi manusia maupun hewan. Hewan yang disembelih atas kelahiran sang bayi pada hari ke-7 ketika rambutnya dicukur. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan akikah adalah hewan yang disembelih atas nama bayi yang terlahir sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan syarat tertentu. Selanjutnya yaitu hukum akikah. Ulama berbeda pendapat tentang status hukum akikah. Menurut mazhab Hanafi, akikah hukumnya mubah dan tidak sampai mustahab. Hal itu dikarenakan pensyariatan kurban telah menghapus seluruh syariat yang berupa penumpahan darah hewan. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa disunnahkan atau sunnah muakkad akikah bagi mereka yang memiliki kewajiban nafkah yang harus diserahkan kepada yang berhak, dalam hal ini orang tua atau wali. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan akikah bukanlah suatu kewajiban melainkan hanya sunnah. Dan ada pula yang mewajibkan. Ini adalah pendapat ulama Zahiriyah dan Al-Hasan Al-Basri. Selanjutnya yaitu syarat-syarat akikah. Yang pertama yaitu dari segi hewannya, yaitu kambing yang umurnya 1 tahun, sehat dan tidak cacat. Yang kedua yaitu sembelihan akikah dipotong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah itu sebagai fidah atau memperlihatkan ikatan dari anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu sunnah dimasak dan disajikan atau dijamu untuk fakir miskin, keluarga, tetangga dan saudara. Yang terakhir yaitu anak laki-laki disunnahkan atas 2 ekor kambing dan 1 ekor untuk anak perempuan. Itu waktu penyembelihan akikah. Penyembelihan untuk akikah sebagaimana disebutkan dalam hadis Sumurah, yang artinya anak itu digadaikan dengan akikahnya, disembelihkan binatang baginya pada hari ke-7 dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasannya para ulama sepakat waktu yang disunnahkan untuk menyembelih hewan akikah adalah hari ke-7 kelahiran. Jika bayi lahir di malam hari, maka 7 hari penghitungan dimulai dari keesokan harinya. Menurut mazhab Maliki, jika bayi lahir sebelum fajar atau bersamaan dengan terbitnya fajar, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama. Namun ada versi lain dalam mazhab Maliki, baru dihitung hari pertama jika si bayi lahir sebelum matahari tergelincir. Sementara jika setelah tergelincirnya matahari, maka tidak dihitung. Adapun waktu penyembelihan disunnahkan di antara waktu duha hingga tergelincirnya matahari dan tidak disunnahkan pada malam hari. Khitan. 1. Definisi khitan. Khitan secara etimologi berasal dari kata khatana yakhtunu khatnan, yang berarti memotong. Di Indonesia, di samping kata khitan, sering pula digunakan istilah sunat, sunatan, islaman. Kemudian secara terminologi, khitan artinya memotong kulit yang menutupi alat kelamin lelaki. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung zakar sehingga menjadi terbuka. Sedangkan khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit selaput yang menutupi ujung klitoris atau membuang sedikit dari bagian klitoris atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. 2. Hukum khitan. A. Hukum khitan bagi laki-laki. Menurut jumhur ulama, hukum khitan bagi laki-laki itu wajib. Dalil yang digunakan sebagai sandaran adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Menurut tafsir Ibnu Abbas, khitan termasuk ujian untuk Nabi Ibrahim AS, sehingga khitan termasuk dalam ajaran Nabi Ibrahim yang wajib diikuti kecuali adanya dalil yang menyatakan sebaliknya. Sedangkan menurut Imam Hanafi,
Imam Malik dan Asy-Syaukani mengatakan hukum khitan adalah sunnah. B. Hukum khitan bagi wanita. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan Syahnun, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, menurut mereka khitan adalah salah satu kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini wajib dilaksanakan. Kemudian mazhab Hanafi, Maliki berpendapat bahwa khitan bagi wanita itu sunnah. Sedangkan menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa khitan hanya sekedar anjuran. 3. Praktek khitan di berbagai wilayah. Di dalam syariat Islam tidak ditentukan umur berapa anak harus dikhitan. Untuk itu, praktek khitan di berbagai wilayah tidak sama atau berbeda-beda. Seperti misalnya di Aceh. Di Aceh anak-anak sudah dikhitan ketika umur 9 atau 10 tahun. Di Sumatera Barat, orang Minangkabau mengkhitan anaknya ketika umur 7 sampai 10 tahun. Kemudian berbeda lagi dengan orang Sunda di Jawa Barat. Ada yang mengkhitan anaknya ketika umur 1 sampai 12 tahun. Sedangkan orang Jawa mengkhitan anaknya pada umur 9 sampai 18 tahun. Di Jawa, khitan dikenal dengan istilah islaman atau sunatan, yang biasanya dilakukan setelah anak menamatkan pelajaran atau ngaji Al-Quran di masjid. Sedangkan sunatan anak perempuan di daerah Makassar atau Bugis disebut Makat. 4. Waktu pelaksanaan khitan. Dalam syariat Islam tidak ada ketentuan mengenai pelaksanaan khitan. Namun menurut para ulama, waktu melaksanakan khitan ada pembagian hukumnya. Yang pertama, waktu yang sunnah, yaitu di rentang umur kurang dari 7 tahun sebelum baligh. Kemudian yang kedua, waktu wajib, yaitu ketika anak sudah memasuki usia baligh. Kemudian yang ketiga, waktu yang makruh, yaitu ketika fisik anak kurang memungkinkan menanggung rasa sakit untuk berkhitan, dan ketika bayi kurang dari umur 7 hari. 5. Urgensi khitan. A. Untuk membedakan orang Islam dengan orang non-Islam. Bagi orang Islam dan yang hendak menganut Islam dianjurkan untuk berkhitan, karena hal itu merupakan bukti tanda ketundukan dan keberislaman seseorang. Khitan juga merupakan syariat umat-umat sebelum Islam, terutama syariatnya Nabi Ibrahim. B. Untuk kebersihan dan kesehatan. Khitan untuk kebersihan dengan cara memotong kulup yang bertujuan untuk mencegah terkumpulnya kotoran di kemaluan yang berakibat menimbulkan penyakit kelamin. Oleh karena itu, khitan merupakan cara untuk memproteksi atau pencegahan diri dari berbagai penyakit yang menular, terutama yang ditularkan lewat kelamin. Di samping itu, kebersihan merupakan syarat sah ibadah dalam Islam. Sabda Nabi dalam salah satu hadisnya mengatakan, ibadah hanya boleh dikerjakan dalam keadaan yang suci. Dan manfaat lain untuk kesehatan adalah bahwa khitan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemandulan